Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Jejak Petunjuk. Kali ini kita akan membahas prestasi peperangan melawan Persia di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Rasulullah SAW, beliau pernah mengirim surat kepada beberapa raja, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Salah satunya adalah Raja Persia, Kisra Ibruis bin Hurmuz Anushirwan. Namun, Kisra Persia itu sangat sombong. Dia merobek-robek surat Rasulullah, bahkan lebih dari itu, ia mengirim perintah kepada Bazan, salah satu gubernurnya di wilayah Yaman, untuk menculik dan menyerahkan Rasulullah kepada Kisra. Rasulullah lalu mendoakan agar kekuasaan dan kerajaannya juga tersobek-sobek. Doa Rasulullah benar-benar terwujud secara nyata, karena Kisra itu akhirnya dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Sirwaih. Dan pada gilirannya, negerinya pun terpecah belah, di mana telah terjadi bergantian Kisra berkali-kali, hingga naiklah Yazdegerd III menjadi Kisra Persia yang waktu itu masih remaja. Persia benar-benar tersobek-sobek sebagaimana Kisra Persia menyobek-nyobek surat dakwah dari Rasulullah. Lalu bagaimana proses runtuhnya Persia di tangan kaum muslimin, khususnya di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sebagai jalan menuju penaklukan besar meruntuhkan kekaisaran Persia untuk selama-lamanya? Sebelumnya, kita tarik ke masa Rasulullah terlebih dahulu guna memahami kondisi secara utuh. Yaman adalah wilayah Persia pertama yang bergabung dengan Islam. Setelah gubernurnya, Bazan, gagal melakukan makar kepada Rasulullah, ia justru memeluk Islam dan diikuti oleh kaumnya di Yaman. Setelah Yaman, Bahrain dan Oman jatuh ke tangan kaum muslimin. Kedua wilayah itu sebelumnya juga berada di bawah kekuasaan Persia. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar melakukan ekspedisi pembebasan ke luar Jazirah Arab, salah satunya ke wilayah Persia yang berada di Mesopotamia atau Irak. Keputusan menyerang wilayah Persia dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar karena bangsa Persia ikut terlibat persekongkolan dalam gerakan murtad di Jazirah Arab yang membuat bangsa Arab memerangi kaum muslimin. Wilayah Persia sangat luas, membentang dari lembah Syam di barat hingga semenanjung Arabia di selatan. Kabilah Arab yang masuk ke dalam kekuasaan Persia adalah Taghlab, Bakar, Syaiban, Rabi'ah, dan Ta'i. Namun, di antara kabilah Bani Syaiban, ada seorang prajurit berkuda hebat yang telah memeluk Islam, yakni Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Setelah kaum muslimin selesai memerangi kaum murtad, Musanna meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk memimpin kaumnya yang telah memeluk Islam guna melakukan penyerangan ke Persia. Namun, jumlah pasukannya yang sedikit membuat ia kewalahan. Akhirnya, Khalifah memberikan bala bantuan sejumlah pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Peristiwa ini terjadi di awal tahun 12 Hijriah. Selain Khalid, Musanna juga mendapatkan bantuan dari Qa'qa' bin Amr dengan kiriman pasukan yang dipimpin oleh Iyad bin Ghanim. Pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Persia di daerah Khawazim. Kedua belah pihak saling bertempur hingga dimenangkan pasukan muslimin. Peristiwa ini adalah pertempuran pertama yang melibatkan kubu muslimin dan kubu Persia yang terjadi di tahun 12 Hijriah. Di tahun yang sama, kemenangan pasukan muslimin terus berlanjut saat menghadapi pasukan Persia di lembah Sani. Dalam perang ini, salah satu panglima perang Persia, Qarin, tewas dalam perang tanding. Kekalahan ini membuat Persia mencoba melakukan balas dendam pada perang Waljah dan Ulais. Dalam perang ini, pasukan muslimin kembali meraih kemenangan telak, sedangkan pasukan Persia tercerai-berai. Kemenangan kaum muslimin semakin besar tatkala berhasil menaklukkan Hirah, sebuah kota tua di daerah dekat Kufah. Pasukan Khalid bin Walid yang memimpin ekspedisi ini menyisir sungai Efrat untuk menyerbu kota Hirah. Peristiwa ini menjadi awal kejatuhan wilayah Mesopotamia atau Irak yang dikuasai oleh Persia. Pasukan Khalid terus mendesak ke arah utara Kufah dan berhasil menaklukkan Anbar dalam Perang Uyun. Setelah Anbar jatuh, Khalid kembali melanjutkan misinya hingga di daerah Ain Tamr. Ain Tamr adalah daerah yang dikuasai pasukan Persia dan pasukan Nasrani Arab. Dalam perang tanding melawan panglima musuh, Khalid dapat mengalahkannya. Kondisi ini memaksa pasukan musuh mundur dari medan perang tanpa perlawanan. Ain Tamr pun takluk di bawah kekuasaan Islam. Di antara ghanimah yang didapat kaum muslimin dalam peristiwa ini adalah 40 pria Nasrani yang memahami Injil dan akhirnya masuk Islam semuanya. Di antara mereka, terdapat orang-orang hebat yang di kemudian hari menyumbangkan prestasi besar bagi Islam. Di antaranya, Sirin Abu Muhammad, salah seorang perawi hadis dari golongan tabi'in dan terkenal kemampuannya menakwilkan mimpi.
kemudian Hamran, mantan pembantu Utsman bin Affan, dan Nusair Abu Musa bin Nusair, seorang pahlawan penakluk Andalusia. Khalifah Abu Bakar membagi pasukan menjadi dua dalam memerangi Persia. Satu pasukan dipimpin Khalid bin Walid, sedangkan satunya dipimpin oleh Iyad bin Ghanim. Iyad bin Ghanim ditugaskan menuju Dumatul Jandal, namun pasukannya merasa letih hingga mendapat kiriman bantuan dari Khalid bin Walid yang menyusul setelah menyelesaikan misinya di daerah lain. Pasukan muslimin berhasil merebut Dumatul Jandal setelah melakukan penyerangan paksa di daerah itu. Setelah Dumatul Jandal, pasukan Persia membalas serangan muslimin setelah kekalahan mereka secara beruntun. Perang balas dendam tersebut dikenal dengan Perang Hasid, Hanafis, dan Madih. Lagi-lagi, kemenangan berada di pihak muslimin. Gelombang ekspansi kaum muslimin ke Persia di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq disempurnakan dengan kemenangan telak di pertempuran Furat melawan pasukan campuran dari Romawi, Persia, dan Arab non-Muslim di daerah Furat. Setelah itu, untuk sementara waktu, serangkaian peperangan melawan pasukan Persia ditunda, pasukan Islam berkonsentrasi untuk menghadapi Romawi di Syam. Panglima muslimin di Persia, Khalid bin Walid, ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar membantu pasukan muslimin di Syam melawan Romawi. Sementara, posisinya digantikan oleh Musanna bin Harisah. Demikian sahabat pembahasan kali ini. Tetap ikuti video-video kami selanjutnya, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jika ada yang ingin ditambahkan, silakan berikan komentar di bawah.